Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita awali acara ya kelas tanya jawab tentang konstruksi pada malam hari ini bersama Ustadz Dandi Irawan, the master kontraktor yang udah punya pengalaman nih 20 tahun dalam bidang konstruksi. Insya Allah kita akan belajar bareng beliau ya. Tak lupa salawat serta salam selalu tersurahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa yang beliau ya arahkan dan dapat syafaat beliau di yaumil akhir. Nah, baik, kita awali dengan basmalah bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Dandi sudah bersama kita, Ustadz Dandi? Alhamdulillah, Mas Rendra sudah, Mas. Ustadz Dandi ini afwan, saya lagi di jalan, nanti siap. Oke, kita mulai aja Ustadz Dandi karena udah jam 20.14. Ini udah ada 19 orang juga yang bergabung bersama kita. Kita mulai aja. Nanti insya Allah akan nyusul teman-teman yang lain. Biasanya ini memang jam-jam makan malam lah. Di Jogja lagi hujan. Oh, sama-sama di Bandung juga ini. Oke, kita mulai aja. Tat, monggo untuk hari ini kita akan masuk ke materi apa Tat kira-kira Tat bahasanya Tat. Kalau kemarin sih request-nya KPA sih. KPA dan daily activity kontraktor. Kalau kita bahas juga, Kang. Siap. Oke, buat teman-teman silakan yang baru bergabung bisa sebutkan nama, nanti alamatnya di mana, kemudian siapkan juga pertanyaan ya teman-teman. Untuk materi hari ini kita akan banyak sharing sih, banyak diskusi, tanya jawab. Silakan teman-teman yang punya masalah tentang dunia konstruksi atau developer, silakan bisa sharing langsung bersama The Master Ustadz Dandi Irawan. Monggo Ustadz, kita persilakan ya untuk memulai memantik nih teman-teman untuk diskusi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita bisa bertemu lagi di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Suara saya terdengar ya? Aman, Tat. Aman, baik. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita seperti biasa setiap Rabu malam ya mengadakan sharing session terkait dengan kontraktor. Atau karena saya perhatikan juga ada teman-teman developer, ini bisa juga digunakan untuk teman-teman departemen teknik atau departemen produksi. Saya coba akan menyampaikan materi saya. Ini slide-nya udah kelihatan ya? Terlihat jelas. Lihat ya, baik. Alhamdulillah. Kita masuk ke sharing session kontraktor. Nah, sesuai request ke saya, Mas Rendra minta bahas tentang KPI ya, KPI dan to-do list. Baik, sebelum masuk itu saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan apa sih standar keberhasilan kita di dalam sebuah proyek. Baik kontraktor maupun developer tentu memiliki standar keberhasilan. Kita tetapkan dulu standar keberhasilannya apa, sehingga kemudian dari standar yang sudah kita tetapkan itu kita buat sistem untuk mencapai keberhasilan yang kita maksud. Maka kalau saya dari dulu menetapkan standar keberhasilan itu ada 3+1 atau 4 standar keberhasilan. Yang pertama bahwa proyek kita, baik kita sebagai kontraktor maupun kita sebagai developer harus sukses biaya. Sukses biaya ini untuk kita sebagai pelaku usaha. Artinya proyek yang kita kerjakan ini kimahnya adalah kimah madiyah, harus mendapatkan keuntungan. Maka dari sisi biaya harus sukses.
Artinya pengeluaran sesuai dengan perencanaan. Kalau di kontraktor berarti RAP. RAP-nya harus sesuai. Sehingga kita menghasilkan profit yang kita rencanakan. Kalau di developer harus sesuai dengan rencana cash out-nya developer di dalam cash flow. Nah, sehingga profit di dalam cash flow itu sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, sukses mutu. Sukses mutu ini untuk konsumen kita, untuk klien kita. Kalau yang pertama untuk kita, kalau yang kedua itu untuk klien kita. Maka apalagi kita kontraktor syariah, developer syariah, tidak boleh main-main terhadap bestek. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita sudah menyepakati standar material, maka itu menjadi patokan kita. Misalnya besi. Besi di spesifikasi kita katakan besi full, toleransi 0,2 mili. Maka yang dipasang dipastikan SPV melakukan kontrol, yang dipasang adalah sesuai yang dijanjikan. Tidak boleh yang dipasang adalah besi yang kurus atau besi yang sedang. Nah, ini sukses mutu, kualitas dan spesifikasi sesuai dengan standar kita, sehingga ini ada kepuasan dari konsumen. Yang ketiga, sukses waktu. Maka itu kita harus dalam perencanaan, baik kontraktor maupun developer. Kontraktor kita punya kurva S, time schedule, maka time schedule itu bagaimana caranya supaya tercapai. Untuk mencapai time schedule itu dibutuhkan manpower berapa banyak dan teknik kerja seperti apa. Apakah harus 1 shift, apakah 2 shift atau 3 shift. Sehingga waktu yang sudah ditetapkan itu tercapai. Nah, ini untuk kedua belah pihak. Untuk konsumen, dia bisa memanfaatkan bangunan atau proyek itu sesuai dengan yang sudah dirancang, dan juga sebagai kontraktor kita memiliki track record yang baik karena time schedule kita sesuai dengan yang kita janjikan. Yang keempat, zero defect. Tidak ada komplainan yang berarti. Zero accident, ya. Tidak ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tetapkan dahulu. Ya, kalau sudah kita tetapkan, maka nanti kita akan membuat sistem, membuat regulasi supaya 4 poin ini bisa tercapai. Kalau kita belum tahu apa sih yang dimaksud dengan proyek itu berhasil, oh hanya sekedar untung, berarti hanya poin yang pertama, sukses biaya. Masalah mutu, nggak peduli ya apakah nanti dikomplain atau tidak. Masalah waktu, apakah molor atau tidak, nggak peduli. Nah, kalau tipikal kita pengusaha muslim seperti ini, tentu kita hanya akan dapat proyek 1 kali saja. Tidak akan mendapatkan proyek yang berkala. Belum lagi kaitan dengan keamanan, pertanggungjawaban kita. Maka itu kita harus menetapkan dulu standar keberhasilan. Nah, materi saya nggak terlalu banyak, nanti kita perbanyak di sesi tanya jawab saja. Dari 4 standar keberhasilan itu, maka apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita siapkan, great result atau hasil yang baik itu terdiri dari 2 hal, yaitu great system dan great people. Sistem harus kita miliki, sistem harus kita sudah punya, dan juga ada SDM atau great people. Maka kalau sistem sudah ada, SDM yang memakai sistemnya sudah ada dan expert, kita pastikan bahwa hasilnya insya Allah golabatuzonnya pasti bagus. Baik. Kalau misalnya kita hanya punya sistem, tapi SDM-nya tidak ada, ya, atau SDM-nya ada tapi tidak qualified, ya, tidak berkualitas, tidak expert, maka hasilnya pun nanti akan kurang baik. Atau begitu sebaliknya, SDM-nya ada dan SDM-nya expert, tetapi perusahaan tidak menyiapkan sistem, aturan main, instruksi kerjanya seperti apa, to-do list setiap orang seperti apa, workflow-nya seperti apa, juga nanti hasilnya kurang optimal. Maka ini sangat penting menurut saya harus kasih garis lurus, garis tebal, bahwa hasil yang baik itu terdiri dari sistem yang baik dan SDM yang baik.
Ada kalanya kita sudah punya sistem, tetapi ada problem di SDM. Maka itu proyek pun harus kita eksekusi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita sebagai kontraktor hanya mampu meng-hire proyek itu 2 proyek dalam 1 periode, jangan ambil lebih dari 2 proyek. Kalau kita sebagai developer hanya mampu handling proyek itu misalnya 3 proyek dalam 1 waktu, maka jangan ambil lebih dari itu. Karena itulah kapasitas kemampuan kita melakukan kontrol dan juga tentu sudah disesuaikan dengan manpower atau SDM yang kita miliki. Kalau sistemnya sudah baik, tetapi over capacity kita, maka kita harus mencari lagi SDM. Belum tentu SDM-nya ini juga sesuai dengan harapan kita. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara rekrutmen SDM yang baik. Jadi seperti itu ya, bahwa hasil yang baik itu selalu ditopang oleh 2, sistem baik, orangnya baik. Ya, bagaimana membuat Indonesia ini jauh lebih baik, maka sistemnya yang diadopsi oleh negeri ini harus baik dan orang-orang yang menjalankan sistemnya juga harus baik. Ya, kita ilustrasikan ke sebuah sistem atau kenegaraan. Kalau orang ya di dalam sistem pemerintahan ini baik, tetapi aturan mainnya tidak baik, sistem yang digunakan adalah kapitalisme, sistem yang digunakan adalah sosialis komunis, maka tidak akan baik. Begitupun sistemnya sudah baik, tetapi tidak bisa mencetak SDM-SDM yang baik. Apalah artinya sistem? Islam sudah ada, tetapi kemudian ini tidak bisa diterapkan oleh person atau SDM. Maka itu suatu hasil yang baik selalu akan ditopang oleh 2 hal ini. Maka kita sebagai kontraktor dan developer, mari kita siapkan sistem kita. Tentu sistem ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kita harus memiliki SDM yang baik. Bisa jadi SDM-nya sudah ada atau baru kita hire, lalu kemudian bagaimana cara rekrutmen yang baik. Kalau misalnya grade-nya belum sesuai dengan harapan kita, bagaimana melakukan upgrade SDM kita. Itu ya yang perlu saya garis bawahi. Maka kalau bicara kontraktor, bagaimana grade sistemnya? Insya Allah kita tanggal 25 sampai 26 ada acara kelas kontraktor advance, maka nanti kita akan ajarkan bagaimana sistem yang baik. Ya, kita sudah menyiapkan sistem di kontraktor. Kita sudah menyiapkan tadi ya, hasil yang baik terdiri dari sistem yang baik dan people yang baik. Kita sudah menyiapkan sistem di kontraktor. Baik di kontraktor maupun di developer kita sudah punya, Mas Rendra. Maka sudah kita rancang sebaik mungkin supaya 4 keberhasilan itu bisa kita raih. Nah, nanti ini kita akan jelaskan lebih detail di forum kelas karena tidak akan cukup waktunya. Kita membuat 4 hal. Kita sudah menyiapkan strategi di dalam pelaksanaan ada instruksi kerja misalnya, Mas Rendra. Kalau di kontraktor misalnya kita ini menggarap kontraktor kualitasnya seperti apa? Apakah RS atau FLPP atau kita sebagai subkon untuk kelas menengah atau kelas premium? Tentu semua kelas itu memiliki instruksi kerja yang berbeda-beda. Nah, kita sudah menyiapkan strategi di departemen teknik. Kalau ini developer ya. Tapi kalau kontraktor berarti ini struktur strategi di kontraktor, maka kita membuat instruksi kerja. Bagaimana metode pelaksanaan aturan main, Mas Rendra. Jadi buku saku ini nanti kita akan print, lalu kita titipkan, kita sosialisasikan ke tim, lalu kemudian di print jadi buku saku, dan ini menjadi aturan main bersama. Kita kasih ke manajer teknik kita kasih ke SPV. Ini standar penilaian kalian terhadap pekerjaan. Tinggal dibuka saja bukunya, apakah yang kita kerjakan yang premium, yang menengah, atau RS. Itu di strategi, ya kita sudah siapkan. Terus sistemnya hubungan kerja antara satu dengan yang lainnya seperti apa juga sudah kita siapkan. Dan SDM yang dibutuhkan di kontraktor, Mas Rendra.
Ini sesuai dengan penetapan kapasitas kita mau handle berapa project dalam satu waktu. Maka bisa jadi ada level manager, ada level SPV, ada level staff. Ya, ini harus dipahami. Staff itu ya, jadi ada dua ya, ada apa namanya, ada leadership administratif, ada teknis. Maka kalau staff yang dikerjakan itu hanya teknis saja. Jangan dituntut staff itu membuat strategi, mengkonsep, merencanakan. Jangan, karena memang kapasitas staff itu hanya untuk melaksanakan bab teknis. Maka 100% bobot kerjanya itu level staff itu hanya teknis. Tidak boleh dia dituntut untuk merancang sebuah strategi. Level di atas staff ada SPV, supervisor. Maka supervisor ini dituntut dua. Dia memiliki kapasitas leadership dan administratif 50%, dan teknis itu 50%. Artinya apa? Dia SPV, sebagai SPV dia harus turun juga ke teknis. Ya, 50% karena tugas dia pengawasan. Tapi dia juga harus memiliki kapasitas sebagai seorang leader. Maka itu 50% disisihkan untuk leadership administratif karena dia harus melakukan kontrol staf di bawahnya, dan teknis karena dia juga harus turun ke bawah 50%. Maka bobot SPV itu 50-50. Ya, dia pasti dia punya staf di bawahnya. Maka itu dia harus memiliki kapasitas leadership. Nah, ini yang kita harus pahami untuk mendapatkan great people. Kita harus menetapkan dulu, kita paham itu. Ketika kita hire SPV, maka yang dinilai dari kepribadiannya salah satunya adalah leadership. Karena dia akan membawahi beberapa staf di bawahnya. Jangan hanya menilai SPV itu dari kemampuan teknis. Karena tuntutan kita kepada SPV ini bukan hanya dia memiliki kemampuan teknis, tetapi juga dia dituntut sebagai seorang leader karena dia membawahi beberapa orang. Kalau kita salah melakukan interview yang dinilai dia hanya kemampuan teknis, maka dia nanti tidak akan bisa membawahi atau melideri sebuah tim. Nah, itu level SPV. Level di atasnya ada manajer. Manajer ini bobotnya 75% leadership administratif, teknisnya 25%. Maka manajer itu boleh turun ke perkara teknis, tapi bobotnya kecil, hanya 25%. Dia lebih difokuskan oleh perusahaan untuk mengawal semuanya. Karena untuk itulah dia direkrut sebagai manajer. Ya, dia harus membuat strategi, melakukan kontrol, membuat perencanaan, dan lain sebagainya. Maka bobot kerja dia 75% di administrative leadership. Kalau manajer kita kebanyakan melaksanakan aktivitas teknis, nah ini nanti siapa yang ngurusin kontrol, siapa yang mengurusi administratif, dan lain sebagainya. Karena ada problem, SPV yang kita hire bisa jadi salah. Sehingga kemudian si level manager ini harus turun sampai ke level teknis. Atau skill dari staff kita tidak expert, sehingga manajer itu harus turun sampai level teknis. Nah, ini harus kemudian kita pahami sebagai seorang owner, ya. Nanti ditetapkan KPI-nya, Mas Rendra. Cuma waktunya tidak memungkinkan. Ini kita perlihatkan saja bagannya bahwa kita sudah menyiapkan. Nanti misalnya staff di bawah SPV siapa? Ada purchasing, ada logistik, ada drafter, ada estimator, ada handling komplain, ada admin teknik. Semua memiliki KPI dan to-do list-nya masing-masing. Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang purchasing, apa yang harus dilakukan seorang admin teknik, semuanya sudah kita siapkan to-do list-nya. Sehingga tidak boleh ada staf yang mengatakan, Pak, kerjaan saya apa? Pak, hari ini saya kerja apa? Nggak boleh. Karena tadi kita bicara grid system. Sistemnya harus sudah kita siapkan. To-do list artinya apa saja yang harus dikerjakan orang per orang itu sudah kita buatkan.
Apa tugas purchasing? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Apa tugas admin teknik? Sudah kita siap. Apa tugas SPV? Sudah kita siap. Apa tugas mantek, manajer teknik? Sudah kita siap. Dari situlah kemudian kalau kita paham, maka jadi job desk, jadi KPI. Dan standar melakukan interview. Kalau kita nggak ngerti to-do list yang orang yang mau kita hire, bagaimana kita melakukan interview? Kan gitu. Itu makanya awal mulanya metode rekrutmen yang salah, kita tidak memiliki to-do list atau job desk atau KPI SDM yang akan kita hire. Sehingga nanti pas direkrut, lalu kemudian baru terfikirkan oleh kita, oh ternyata job desk-nya ini. Nah, kita lupa menginterview orang itu terkait dengan bab pekerjaan itu. Padahal dia tidak expert di bab itu. Nah, ini kesalahannya. Maka hasilnya tidak baik karena sistemnya tidak disiapkan, lalu kemudian rekrutmen people-nya juga bermasalah. Itu SDM. Lalu yang keempat, kita siapkan workflow-nya, Mas Rendra. Flow kerjanya. Ini mungkin mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Misalnya alur pembangunan unit. Alur pembangunan unit itu seperti apa sih? Kalau kita dapat klien, lalu bagaimana flow, workflow-nya sampai rumah itu dibangun. Ya, ada audiensi di dalamnya, ya, ada presentasi, ada pemaparan spesifikasi bahan dan lain sebagainya. Termaksud nanti di kelas tanggal 25-26 Mas Rendra saya kasih form kerjanya. Jadi form kerjanya itu seperti apa? Oh, spesifikasi itu seperti apa? Oh, format audiensi itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu workflow-nya. Lalu alur pekerjaan tambahan setelah pembangunan. Karena ada kondisi di mana sudah audiensi, sudah start project, ada saja klien kita itu minta ada perubahan-perubahan. Itu harus kita buat juga aturan mainnya, Mas Rendra. Kalau kita nggak nyiapkan nanti kacau. Seenaknya saja klien datang ke proyek lalu minta dirubah-rubah. Tidak dibuat aturan main. Dia datang ke kepala tukang, minta kepala tukang rubah ini. Kepala tukangnya tidak di briefing, langsung dirubah sama dia. Nggak tahu perubahan itu ada cost-nya. Belum disepakati. Jadi masalah. Akhirnya sukses biayanya tidak tercapai karena over budget. Karena tidak dibuat aturan mainnya. Maka kita buat aturan main. Setelah workflow pembangunan unit kita lakukan yang pertama, maka semua pihak sign kontrak. Tidak boleh ada perubahan di tengah jalan. Dilalahnya ada perubahan di tengah jalan, kita punya sistemnya juga. Begini metode perubahan di tengah jalan. Tidak boleh konsumen langsung ke lapangan, menyampaikan kepala tukang, lalu kemudian main di eksekusi. Ada workflow-nya. Workflow-nya misalnya saya sampaikan adalah salah satunya harus disepakati bahwa setiap ada perubahan harus disetujui dulu oleh kontraktor atau developer. Nanti setelah disetujui lalu dibuat rencana gambar kerja ulang, DED ulang. Setelah itu dibuat RAP pekerjaan tambahan. Setelah itu dibuat time schedule pekerjaan. Karena pasti ada waktu yang bertambah karena permintaan tersebut. Ada biaya yang akan bertambah. Setelah disepakati, desain oleh konsumen, baru boleh dieksekusi. Kalau belum disepakati, tidak boleh dieksekusi. Itu aturan main, itu workflow-nya. Artinya semua permintaan dia sudah kita hitung kompensasi biaya yang harus dia bayar. Termasuk metode pembayarannya kita buat. Apakah harus dibayar di muka, apakah 2 kali termin atau 3 kali termin, dibuat. Intinya sebelum ditandatangani tidak boleh ada perubahan. Ya, lalu kemudian bagaimana metode serah terima bangunan. Lalu bagaimana metode kalau ada komplain pada masa garansi dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah kita siapkan. Itu yang kita sebut sebagai grid system, Mas Rendra. Sistemnya sudah dirancang. Kalau sistemnya tidak rancang, jadi amburadul proyek kita. Gitu ya. Anggaplah sistemnya sudah baik. Lalu problem yang kedua adalah great people. Maka kita harus meng-hire orang
supaya orang itu bisa pakai sistem kita. Maka apa kunci untuk mendapatkan SDM yang berkualitas? Yang pertama, kita tetapkan standar grade yang diinginkan, Mas Rendra. Kita harus fair ke staff kita. Kalau kita kasih salary-nya di level grade yang C, maka jangan menuntut kapasitinya di grade yang A. Begitupun ketika kita menetapkan standar salary-nya di grade B, jangan menuntut juga kapasitinya di grade yang A. Nah, kalau kita sudah memberikan standar salary yang terbaik A, bolehlah kita menuntut dia ekspor ya, grade-nya itu adalah A. Maka ini kita harus fair ya sebagai seorang business owner. Misalnya saya ambil contoh seorang SPV ya. Seorang SPV, grade-nya ada di C, B, dan A. SPV C itu misalnya dia adalah fresh graduate, dia belum punya pengalaman kerja, ya, tetapi dia memiliki keilmuan di bidangnya. Misalnya dia adalah seorang engineer teknik sipil, tapi belum punya pengalaman. Ya, misalnya kalau di Bandung itu salary-nya 2,5 sampai 3 juta. Untuk standar SPV yang grade-nya C, fresh graduate belum punya pengalaman kerja, 2,5 sampai 3. Maka jangan juga nuntut dia expert banget karena salary-nya di situ. Kalau grade B itu di atas itu, 3 sampai 5. Maka biasanya dia sudah punya pengalaman kerja sebagai SPV. Ini kita ambil contoh SPV. Dia sudah punya pengalaman kerja baik 2 tahun atau sampai 4 tahun. Nah, kalau A, up 5 juta. Bisa sampai 2 digit. Nah, tentu standar salary, standar project kita ke klien kita juga harus disesuaikan. Nggak boleh harga per meternya juga terlalu rendah karena SDM kita berkualitas. Gitu ya. Insya Allah semua pasti punya marketnya masing-masing. Ya, lihat saja Lamborghini. Sekalipun produknya mahal, tetap dia punya pasar. Karena orang yang bekerja di perusahaan Lamborghini pasti grade-nya A semua. Perusahaan siap bayar, produknya berkualitas, kliennya juga siap bayar. Nah, kan tetapkan standar salary sehingga kita juga tidak menuntut berlebih kepada staf kita. Kita kontraktor di level mana? C, B, atau A. Lalu kita memahami to-do list tim yang akan kita rekrut. Ini kalau sistemnya sudah ada, kita tinggal comot saja dari sistemnya, Mas Ren. Kita mau hire apa? Kita mau hire SPV, mau hire purchasing, mau hire manajer teknik, mau hire estimator, atau mau hire arsitek atau drafter. Semuanya sudah ada to-do list-nya. Dari to-do list-nya itu baru kemudian kita interview. Misalnya to-do list estimator. Apa to-do list estimator? Dia membuat kurva S, time schedule. Dia membuat RAP. Maka pada saat interview estimator, kita gali dia terkait dengan kapasitas dia di situ. Ya, kita gali bagaimana cara dia membuat kurva S. Kita kasih contoh, misalnya ada proyek nilainya 10 miliar, ya sekian lantai. Bagaimana kamu membuat kurva S? Bagaimana membuat time schedule? Berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, dengan waktu yang seperti itu, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, itu harus diinterview. Maka kita ngerti dulu to-do list-nya, baru kemudian kita interview. Kalau kita nggak punya to-do list-nya, bagaimana kita interview? Nah, itu yang kunci keberhasilan kedua sehingga kita mendapatkan SDM. Yang ketiga, metode interview yang baik tadi. Kita mau hire orang ini di level mana? Di level manager atau di level direktur ya, direktur utama, di level manager, di level supervisor atau di level staff. Saya kalau hire misalnya level project manager, Mas Rendra, kadang di hotel, Mas Rendra. Karena dia level project manager. Kita harus menghargai juga. Ya, saya beberapa kali interview project manager di
dibantu oleh konsultan HR itu di hotel. Ya, beberapa orang datang ke hotel, kita interview. Karena yang kita hire adalah pimpinan tertinggi di sebuah proyek. Nah, apa yang dinilai? Berarti kalau manajer teknik, tadi 75% bobotnya adalah leadership administratif. Maka jangan terlalu tanya dia spesifik teknis. Walaupun teknis kita sisihkan 25%. Nggak mungkin selevel manajer nggak ngerti bab teknis. Bukan berarti maksudnya kemampuan dia teknik itu hanya 25%. Bukan. Kemampuan teknik dia itu 100%. Dia harus orang yang expert. Tetapi karena pekerjaannya bukan di technical, seorang leader, seorang administratif, maka interview kita juga harus lari ke leadership. Bagaimana dia memecahkan konflik, ya, staff, bagaimana dia menyelesaikan hubungan dengan sosial masyarakat di luar, bagaimana dia membangun kemitraan di luar. Itu yang diinterview untuk manajer atau level di atas manajer. Kalau SPV, ya tentu bobotnya juga sesuai dengan SPV. Kalau staff nggak perlu ditanya tentang leadership. Ya interview dia saja terkait dengan teknis pekerjaannya. Kalau dia purchasing, ya kaitan dengan bagaimana cara kamu mencari material. Bagaimana kamu menetapkan vendor-vendor. Ada 3 vendor, ada 4 vendor. Bagaimana kamu memutuskan vendor mana yang kemudian kita akan ambil. Nah, itu metode interview. Termasuk misalnya kalau ada bobot, ya, saksiyah Islamiyah, akhlak yang baik di seorang manajer teknik, direct atau di atas manajer teknik, maka kita harus tes juga kapasitas itu. Bagaimana pemahaman kamu tentang riswah? Mana kategori riswah? Ya, bagaimana mengatur stafnya, kaitan dengan interaksinya antara lawan jenis. Ya, bagaimana hubungan apa halal dan haram? Bagaimana akad-akad yang diperbolehkan di dalam kontraktor dan developer? Nah, kalau levelnya adalah level yang di atas manajer, ya. Jadi kita harus menetapkan mana skor yang kita ingin nilai. Oh, kita ingin nilai akhlaknya. Oh, kita ingin nilai leadership-nya. Oh, kita ingin nilai mentalnya. Oh, kita ingin nilai teknisnya. Maka semua yang kita ingin nilai itu kita buat pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Nah, itu metode interview. Yang terakhir, kita harus memiliki standar KPI. Ada to-do list, tapi tidak ada metode assessment terhadap staff-staff kita juga percuma. Setelah ada to-do list, kita buat aturan main. Mana yang dikategorikan achieve dan mana yang dikategorikan tidak achieve. Achieve kalau dia mencapai skor misalnya 95% dari to-do list. Artinya to-do list itu harus dia kerjakan, kalau meleset 5% dia achieve. Kalau misalnya dari to-do list yang ada di assessment penilaiannya di bawah 70%, maka dia tidak achieve dan kemudian ada catatan. Misalnya 3 kali dia tidak achieve, skornya 70, ini kena SP1. Kenapa SP1? Karena pasti dia tidak menjalankan to-do list-nya, tugasnya. Akad kita itu kan terkait dengan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Kalau tidak achieve berarti pada hakikatnya dia tidak menjalankan tugas. Maka kita buat aturan main. Nanti yang achieve misalnya kita kasih bonus, yang tidak achieve bisa kena punishment. Ada reward dan punishment, itu ditempelkan di KPI, Key Performance Indicator. Begitu kurang lebih Mas Rendra sebagai sharing ya untuk materi, insya Allah kita perbanyak di tanya jawab. Saya review bahwa keberhasilan sebuah proyek, great result, hasil yang baik itu ditopang oleh 2, sistem yang baik dan SDM yang baik. Sistem yang baik tanpa SDM yang baik tidak akan jadi apa-apa. People yang baik, SDM yang baik, kita tidak punya sistem juga jadi masalah. Demikian Mas Rendra. Siap. Jadi, oke, teman-teman, ini menarik banget teman-teman. Jadi ada 3 kesimpulan yang saya dapat tadi. Intinya great people, great system, dan punya standar lah. Intinya itu. Jadi termasuk ya
standar untuk SDM, termasuk standar sistem, dan semua udah disiapin ya Tat ya. Luar biasa. Jadi pengalaman Ustadz Dadi selama 20 tahun ini sudah dirangkumin, to-do list-nya ada semua, job desk-nya ada semua, teman-teman nanti tinggal pakai. Nah, buat teman-teman mungkin sedikit pengumuman buat teman-teman mungkin yang belum tahu, insya Allah tanggal 25, 26 besok ya intinya bentar lagi sih di akhir bulan ini akan ada acara namanya profesional kontraktor yang mana di sini kita akan bahas tadi lebih detail lagi ya tentang bagaimana menjadi seorang kontraktor yang amanah, kompeten dan juga profesional. Dan memang ini bukan hanya untuk kontraktor sebenarnya, buat teman-teman developer ini juga terbuka, apalagi teman-teman developer yang mulai bangun sendiri tanpa subkon, misalnya punya tim sendiri untuk bangunnya. Nah silahkan, ini workshop ini cocok banget buat teman-teman. Dan tadi kayaknya kabar terakhir nih yang sudah masuk tinggal 5 kursi lagi lah. Intinya biar kita belajarnya lebih nyaman, tinggal 5 kursi lagi. Silakan teman-teman yang tertarik bisa hubungin saya di chat ya. Bisa save nomor saya yang tadi saya kirim di chat. Nah, insya Allah kita akan belajar bareng bagaimana ya sistem ya, bagaimana sistem, dan itu udah disiapin semua ya teman-teman, sistemnya tinggal contek. Jadi kita nggak bikin coba-coba bikin sistem sendiri, tapi sudah ada job desk-nya juga sudah ada. Misalnya kita punya project manager tadi, job desk-nya project manager itu apa, udah disiapin. Kemudian kita punya misalnya SPV ya, itu apa aja job desk-nya itu udah disiapin, termasuk tukang-tukang ya, bagaimana apa aja job desk-nya, insya Allah nanti bagaimana ngawasinya, insya Allah sudah disiapkan oleh teman-teman dari MPC. Ya. Nah, buat teman-teman silakan ya yang mau daftar, kita masih ada 5 kursi lagi. Ya, saya kirim infonya di kolom chat. Dan buat teman-teman yang mau dapat harga khusus, silahkan save nomor saya di 0812-2988-6813 ya. Untuk teman-teman bisa dapatkan penawaran harga spesial. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan teman-teman yang pengen bertanya, saya berikan aksesnya ya. Numpung kita lagi bersama The Master Kontraktor, sebisa sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya apa. Nah, silakan teman-teman ya yang punya pertanyaan. Di sini ada teman-teman kontraktor, ada teman-teman marketing juga nih. Ada guru marketing nih. Kang Wawan, sehat Kang Wawan? Aduh, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Lagi belajar izin, lagi izin belajar nih sama guru super guru saya, Ustadz Dadi. Cang, sehat Cang. Alhamdulillah sehat. Iya. Ada pertanyaan Kang Cang? Ini kita lagi diskusi loh, konstruksi biasanya. Saya levelnya masih level marketing aja. Lalu merendah Kang Wawan. Ya. Di sini juga ada Mas Imam Pamuji. Halo Mas Imam. Gimana kabarnya Mas Imam Pamuji? Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, kita untuk ngobrol bareng nih, bareng The Master kita ya tentang masalah konstruksi. Jadi memang ini kemarin itu kenapa ada ya acara profesional kontraktor ini, memang salah satunya memang kita pengen mencetak teman-teman kontraktor yang memang profesional, kompeten dan juga amanah. Yang mana di sini di workshop ini insya Allah kita akan bahas ya semuanya detail ya dari A sampai Z teman-teman. Nah silakan teman-teman sekarang yang sudah bergabung, kalau ada pertanyaan ya bisa silahkan ya. Ada Pak Amin nih dari Mojokerto ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan di chat tadi tuh. Oh ya, di chat. Silakan di chat. Ini ada kayaknya tadi pertanyaan tentang fresh graduate bolehkah digaji UMK Kahtat? Nah, ini dari Mbak Ani Makassar. Mbak Ani ada bersama kita masih? Siap.
Baik, saya respon ya, Mas Rendra. Oke. Ya, jadi tadi saya sampaikan misalnya fresh graduate untuk SPV range-nya di 2,5 sampai 3. Ya, tergantung UMK masing-masing. Jadi kalau bicaranya fikih, secara fikih tidak ada masalah. Karena penetapan UMK atau UMR itu kan tidak ada kaitan dengan akad. Ya, fikih itu secara fikih itu akad ijarah itu antarodin, ya saling ridho. Kalau dia sudah ridho misalnya digaji di bawah UMR ya tidak ada masalah. Kalau konteksnya fikih. Kalau konteksnya legal, hukum ya yang berlaku di negara kita, misalnya harus sesuai dengan UMR. Ya, jadi staf itu nanti ada dua, Bu Ani ya. Ada staf kontrak, ada staf tetap. Nah, kontrak maupun tetap. Nah, baik kontrak maupun tetap, biasanya kalau di kami ada ada masa percobaan dulu. Biasanya masa percobaan 3 bulan. Nah, biasa di masa percobaan itu salary-nya bisa jadi di bawah UMR. Misal UMK atau UMR itu 3 juta misalnya di Bandung Barat misalnya. Saya di Bandung Barat. 3 juta. Nah, bisa jadi kita masa percobaan itu belum UMR. Misalnya baru 2,5 atau 2,75. Nah, kalau setelah masa percobaan itu kita anggap kualitasnya sesuai, baru kemudian kita angkat. Atau kita masih belum bisa melihat nih kapasitasnya ada atau enggak. Bisa jadi kita perpanjang lagi kontraknya 3 bulan, perpanjang kedua. Nah, setelah itu nanti kita lihat apakah kompetensinya ada atau tidak. Nah, apakah nanti dia termasuk kategori yang staf kontrak atau staf tetap. Kalau misalnya kategori masuk staf tetap, maka setelah masa percobaan itu biasanya baru kemudian sesuai dengan UMR. Apalagi kita misalnya perusahaannya PT, ya memang harus diperhatikan. Ya. Begitu Bu. Jadi kita harus menetapkan di perusahaan mana SDM yang masuk kategori kontrak, mana yang masuk dalam kategori tetap. Termasuk kalau kita bicara sistem lagi Mas Rendra itu sampai PP, peraturan perusahaan itu harus sudah disiapkan. Kalau di MPCW yang tadi saya perlihatkan itu di Departemen Legal kita sudah membuat peraturan perusahaan. Jadi aturan main, ya aturan main nanti kalau misalnya dia tidak dilanjutkan kontraknya seperti apa. Kalau SP3 seperti apa, ya. Nah, karena kita harus tetapkan betul mana yang tetap, mana yang kontrak. Misalnya apa sih yang masuk kategori kontrak? Kontrak itu biasanya yang turnover-nya tinggi. Turnover tinggi itu biasanya di perusahaan, di manajemen itu ditetapkan metodenya dia bukan karyawan tetap, tetapi karyawan kontrak karena turnover-nya tinggi. Sering terjadi pergantian karena tidak chip dan lain sebagainya. Maka yang semacam ini kontrak. Karena kalau tetap ini kan nanti perusahaan harus membayarkan pesangon dan lain sebagainya. Nah, begitu Mas Rendra. Jadi biasanya selama masa kontrak itu bisa jadi di bawah UMR. Nah, itu secara aturan hukum menurut saya tidak ada masalah karena yang nanti tercatat itu yang setelah apakah dia kontrak atau tetap. Karena ini kan masa percobaan. Begitu Mas Rendra, Bu Ani. Ya, oke. Menjawab ya, Bu Ani dari Makassar. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Sunari Jalu ya. Bagaimana cara meyakinkan ke owner bahwa kontraktor berhak mengajukan preliminaries work ya, suka terjadi saat ketemu owner yang tidak didampingi konsultan. Owner menganggap sudah termasuk dalam SPH. Ini jawabnya gimana? Ya. Siap. Sebentar. Oke, Mas Ganesha boleh kalau mau pertanyaan sekalian? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini masuknya telat ini. Saya barusan pulang. Baru sampai rumah ini. Masya Allah, banyakan ngaji Mas Ganesha ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini saya nggak ngikutin materinya barusan Afwan Tat. Mungkin saya langsung nanya aja. Mungkin besok ilmu yang lebih lengkap ikutan di ini ya, yang kelas itu ya, Mas Rendra ya.
Ya, benar. Mungkin saya mau bertanya sedikit aja, Ted. Jadi kalau kantor saya itu, saya punya 8 karyawan tetap, internal, sama beberapa karyawan kontrak, khusus untuk SPV. Khusus untuk yang karyawan tetap ini, itu jika ada karyawan yang misalnya datang telat, ataupun izin berapa kali nggak masuk, itu punishment-nya seperti apa ya, Tat? Apakah, saya belum memperlakukan sih selama ini sih, apakah memang ditegur saja, atau apakah memang harus ada pengurangan gaji, ataukah ada hal lain, Tat, yang bisa kita berikan jika ada karyawan tetap kita yang seperti itu. Lalu untuk karyawan tetap saya kan ada beberapa yang mungkin melakukan beberapa pekerjaan ya. Jadi ada drafter itu menangkap jadi supervisor. Jadi karyawan tetap saya ada yang seperti itu. Jadi saya memang membagi salary-nya itu gaji pokok dan ada bonus karena dia melakukan beberapa pekerjaan. Misal di bulan ini dia dapat pekerjaan gambar untuk gambar kerja, dan dia misalnya mengawasi proyek, 1 proyek atau 2 proyek, saya akan menentukan gaji pokoknya plus bonusnya tergantung dari kinerja dia. Itu apakah boleh seperti itu atau gimana, Tat? Mohon pencerahannya mungkin ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Yanisa. Halo Ustaz, mau dijawab yang mana dulu, Ustaz? Siap. Baik, saya respon dulu yang Mas Ganesha. Ya, jadi ya ini problem klasik ya. Problem klasik kaitan dengan waktu kerja. Ya, maka kalau di perusahaan kami, nah itulah fungsinya KPI. Jadi KPI itu ada assessment-nya, itu banyak poin. Termasuk salah satunya adalah waktu kerja. Waktu kerja yang kita tetapkan misalnya jam 8 sampai jam 16. Nah, itu salah satu item yang kita nilai. Terus ada item yang lain. Misalnya kalau perusahaan menetapkan, kalau di kami ada misalnya juga kajian mingguan. Kenapa ada kajian mingguan? Karena kita ingin membentuk karakter yang amanah ke para staf. Ya, misalnya nih, purchasing-nya. Dia harus tahu bahwa ada yang boleh diambil dan ada yang tidak boleh diambil. Ya, misalnya titipan dari toko, itu boleh diambil atau tidak boleh diambil. Lah itu dipahami oleh konsumen itu bagaimana caranya? Karena di teknik sipil itu tidak ada kurikulum itu kan gitu. Kita hanya diajarkan teknikal saja kan gitu. Nah, ini penting menurut saya sehingga kemudian staf kita ini adalah staf-staf yang amanah. Maka itu termasuk poin Pak Ganesha yang kita akan assessment terhadap staf. Waktu kerja baik quantity maupun quality. Quantity itu berarti dia harus hadir selama 1 bulan. Quality itu berarti tepat waktu. Terus ada misalnya kajian rutin yang harus dia ikut. Terus ada to-do list yang harus dia kerjakan. Maka kita nilai semuanya. Nah, bisa jadi di poin kehadiran baik quantity maupun quality tidak tepat waktu. Tetapi apakah masuk dalam toleransi atau tidak? Makanya tadi perusahaan akan menetapkan yang achieve itu misalnya 95%. Skor kehadiran. Nah, nanti kalau sudah terbayang ya, kalau KPI itu kan ada skor ya. Misalnya kehadiran ini bobotnya berapa persen? Bobotnya 15%. Terus kajian berapa persen? Bobotnya 10%. Terus to-do list yang lain bobotnya berapa persen? Berapa persen? Nah, nanti kalau misalnya kehadiran ketika dia tidak achieve 100%, baik quantity maupun quality, mungkin skornya kan tidak sempurna 10%. Mungkin skornya menjadi 97%. Ya. Tapi yang lain itu tercapai. Ketika yang lain tercapai, berarti itu bobotnya achieve, hanya kehadiran yang tidak achieve. Dari yang semestinya 100% hanya 95%, sehingga dari bobot 10% jadinya dia mungkin 9,8. Nah, kalau di total-total tetap dia masih achieve. Karena tadi bisa jadi di atas 95%.
Karena kita tidak nilai hanya kehadiran saja. Ya, sayang juga buat perusahaan kalau orang ini ya memang sering telat, tapi dari sisi hal-hal yang lain dia itu excellent. Kan sayang. Maka yang kita nilai itu tentu bukan hanya kehadiran saja. Ya, bisa jadi poin-poin yang lain. Bahkan yang skornya tadi, misalnya kita tetapkan 15, bisa saja pencapaiannya lebih dari 15, 18%. Ya, karena dia melampaui yang ditarget. Sehingga yang defisit di poin tertentu itu tertutupi. Sehingga kumulatifnya menjadi tercapai. Begitu Pak Ganesha. Untuk pertanyaan yang pertama. Maaf yang kedua tadi saya agak lupa Mas Rendra. Apa ya? Mas Ganesha bisa nyambung dari pertanyaan kedua. Maaf. Siap. Jazakallah atas jawaban yang pertama. Yang kedua, jadi ada salah satu karyawan tetap saya itu memang saya berikan job desk yang lumayan banyak. Dia sebagai drafter dan juga merangkap sebagai supervisor juga dan merangkap sebagai estimator juga. Jadi yang saya berikan ke dia adalah berupa gaji pokok dan tambahan bonus dalam sebulan apa yang dia kerjakan. Misalnya memang dia mengerjakan gambar kerja 1 atau 2 dan mengerjakan pengawasan juga dan juga membantu membuat RAB, itu akan saya berikan bonus-bonus tambahan. Tapi kalau tidak, cuma minor, nanti saya berikan gaji pokok, misalnya ada tambahan lagi, ya saya berikan bonus tidak terlalu banyak. Apakah boleh seperti itu? Atau seperti apa hitungannya biar sama-sama fair antara saya dan karyawan saya? Baik. Ya. Baik ya, jadi kalau secara fikih sebenarnya tidak ada masalah. Ya tadi secara fikih itu ya yang penting antarodin. Dia sepakat terkait dengan to-do list-nya dia. Ya kalau kita bicara strukturnya ini kan dia menjalankan tiga pekerjaan. Sebagai estimator, sebagai supervisor, dan sebagai drafter. Kan bicara struktur. Tapi kalau kontrak kerja, 3 pekerjaan itu dilakukan oleh 1 orang dan memang secara kesepakatan di awal sudah tersampaikan, ya tidak abu-abu, ya jelas maksudnya dan maknanya, dan haknya juga, hak dan kewajibannya juga sudah tersampaikan. Secara fikih ketika dia sepakat ya tidak ada masalah. Tinggal nanti mekanisme penetapan gapok, gaji pokoknya, dan lain sebagainya. Tapi saran saya, kita buat struktur ya. Kita buat struktur dulu kalau di kontraktor. Tergantung ya, goals-nya kita di perusahaan kontraktor ini mau gimana. Apakah goals-nya kita tidak punya ekspektasi yang berlebih, cukup sekedarnya misalnya 1 periode, 1 proyek, dan hubungannya hanya kita owner dengan 1 orang, hanya begitu saja. Kalau begitu saja juga tidak ada masalah kan gitu. Berarti kita mencukupkan level project kita dan income kita segitu, tidak ada masalah. Kalau kita mau punya perencanaan grade perusahaan kita menjadi perusahaan yang menengah, kan kalau kontraktor ada grade 7, 6, 5, 4 dan seterusnya ya. Maka apakah kita mau naikkan grade perusahaan kita? Kalau mau naikkan menjadi menengah yang nantinya menjadi perusahaan yang besar, maka kita harus membuat struktur organisasi. Ya, struktur organisasi menurut saya ini penting untuk job kerjanya masing-masing. Adapun karena kita masih merintis, struktur itu dirangkap oleh 1 orang juga tidak ada masalah. Tetapi struktur organisasinya sudah kita buat. Ya, misalnya kita buat struktur organisasi, di bawah owner ada manajer teknik, dia membawahi misalnya SPV, ya misalnya purchasing dan lain sebagainya di bawah manajer, bukan di bawah SPV juga tidak ada masalah. Ada SPV, dia fungsinya untuk mengawasi, drafter fungsinya menggambar, purchasing fungsinya belanja, admin teknik membuat kontrak dan lain sebagainya, keuangan dan lain sebagainya. Nah, struktur itu kita buat dulu. Kalau kita punya ekspektasi nanti kita mau naikkan grade perusahaan kita.
Nah, kita buat organisasinya, adapun organisasi itu masih dijalankan oleh orang yang sama, tidak ada masalah, tinggal ditetapkan hak. Maksudnya ketika nanti kita sudah secara finansial baik, maka berangsur-angsur job desk itu ditempati oleh orang-orang yang berbeda. Kan begitu step. Saya juga mengawalinya sama dulu seperti itu, Pak. Saya mengawali kontraktor sekitar 20 lebih tahun yang lalu, itu juga one man show kan. Ya, lama-lama secara finansial kuat, bisa meng-hire orang, lalu kemudian tugas itu dijalankan oleh orang yang berbeda dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kaitan dengan gapok ya dan bonus-bonus itu tidak ada aturan main yang baku ya, yaitu dikembalikan kepada ownernya. Ya, tetapi ketika kita membuat kontrak kerja, kita jelaskan bahwa salary ini adalah untuk pekerjaan ini. Kalau misalnya tadi drafter, estimator, SWV ada to-do list-nya ada 30, tuliskan saja. Tugas dia ini 30, to-do list-nya hak dia adalah sekian juta, misalnya 5 juta misalnya. Adapun ketika dia menjalankan di luar to-do list itu, maka dia akan mendapatkan bonus tambahan. Bisa seperti itu. Ya, atau tugas dia 20, salary dia misalnya 4 juta. Adapun nanti kalau ada pekerjaan 10 to-do list baru, dia akan mendapatkan tambahan bonus. Nah, itu tidak ada ketetapan baku. Yang penting di dalam draft itu jelas dia digaji berapa untuk pekerjaan apa. Demikian Pak Ganesha. Siap. Siap. Jawab ya Mas ya? Ya Mas Indra. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti detailnya ada di workshop. Kita akan ada nanti akan dibagikan juga sama Ustadz Dandi tentang masalah to-do list dan juga KPI organisasi. Jadi emang baik ya. Memang itu tergantung bisnis goal-nya masing-masing. Kontraktor kan ada yang memang bisnis goal-nya mungkin setahun cuma 5 project atau 10 project rumah misalnya udah cukup. Tapi ada yang memang satu project, misalnya kayak Ustadz Dandi ini satu project 300 rumah, gitu kan. Masya Itu satu Allah. project, kadang punya 10 project gitu kan. Itu berarti kan struktur organisasinya juga luar biasa. Kalau dengar-dengar cerita Ustadz Dandi ini kan juga salah satu tukang, bagaimana ngopeni tukang selama berpuluh-puluh tahun di Jawa Barat itu juga satu yang penting juga ya. Memang kan manpower-nya itu kan kalau mau bangun nggak ada tukangnya itu yang susah, dan memang saat ini kan salah satu problem ya yang mungkin banyak dirasakan teman-teman kontraktor itu ketika memang SDM tukangnya nih proyeknya banyak ya kan, SDM tukangnya juga tidak banyak yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nanti saya juga ada standar-standar seperti itu, dan juga bagaimana mendapatkan kepala tukang. Dulu waktu saya ikut yang basic kontraktor kelas di Bogor itu, sampai yaitu Ustadz Dadi waktu di sharing session sempat cerita juga bagaimana cara dapat kepala tukang dan lain sebagainya, itu yang bisa loyal sama puluhan tahun. Nanti ada teknik-tekniknya gitu teman-teman. Oke, mungkin tadi kita masuk yang pertanyaan sebelumnya tadi sebelum masuk ke Mas Zuri. Tadi ada pertanyaan kayaknya sebelumnya. Ada Pak Sunari. Pak Sunari ya. Masih ada. Pak Sunari masih bersama kita, Pak Sunari Jalu. Oke, kalau masih. Siap. Oke. Siap. Ini mungkin bisa diperjelas pertanyaannya biar lebih detail. Ya, jadi pernah waktu kami di kontraktor, sekarang sih di developer ya. Itu suatu tender di Sinar Maslen, malah itu perusahaan besar ya. Itu banyak pekerjaan prelim itu dianggap sudah masuk dalam paket penawaran harga gitu. Jadi sempat menjelaskannya itu rada nggak ketemu gitu. Nah, itu mungkin ada trik-trik begitu, Ustadz. Baik Pak. Ya, jadi ya ini memang kaitan dengan kesepakatan awal ya Pak ya, yaitu pekerjaan persiapan kan. Ya, tergantung pekerjaan persiapannya itu pekerjaannya apa kan? Apakah mobilisasi peralatan, apakah pengadaan pemadam kebakaran, sumber air dan lain sebagainya.
Nah, biasanya kalau kami memang ini kan ada tahapan ya Pak ya. Biasanya ada tahapan perencanaan, ada tahapan pelaksanaan gitu ya. Nah, mestinya kalau kita posisinya sebagai kontraktor pelaksana, ini kan ada fase sebelum kontraktor pelaksana itu kan perencanaan. Apakah biasanya kontraktor pelaksana juga punya perusahaan perencana? Ada juga yang perencanaan itu bukan dari kita. Kalau saya punya perusahaan perencana dan punya kontraktor pelaksana, biasanya kita punya SOP. Kita tidak akan masuk ke pekerjaan detail sebelum ada kesepakatan pricing sebagai konsultan perencana. Ya, misalnya kalau kita survei, ya kita survei, tetapi kita belum melakukan sket gambar dan lain sebagainya. Nah, memastikan dulu bahwa kalau ini kontraknya sudah oke, baru kemudian kita melakukan tahapan-tahapan. Nah, ini kan kuncinya di perencanaan menurut saya, Pak. Nah, apakah nanti di perencanaan itu dia membuat RAB dan BQ-nya kan? Ya, sebelum kita mengambil proyek itu sebagai kontraktor pelaksana, apakah di perencanaan BQ atau RAB-nya itu pekerjaan persiapan itu masuk ke dalam SPK itu atau tidak? Kalau masuk ke dalam SPK itu tentu ini harus dipahami oleh owner. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam SPK itu, ya karena kita sebagai kontraktor pelaksana dan perencanaan memang tidak ada, ya ini yang perlu kita hati-hati. Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan persiapan itu, kita tanyakan dulu ini kontraknya seperti apa. Apakah pekerjaan persiapan itu masuk ke dalam SPK ini atau tidak. Kalau dia bilang pelajari saja RAB dan itu tidak ada, maka kembali lagi ke kontraktor pelaksana. Apakah dia mau melakukan pekerjaan persiapan itu tanpa ada nilai? Karena pada hakikatnya kan dipahami oleh owner, kontraktor pelaksana sudah mendapatkan profit. Misalnya sekian persen. Dari profit sekian persen itu, pekerjaan persiapan itu dianggap oleh owner sudah mengakomodir itu. Misalnya kan bisa jadi mafhumnya owner itu demikian, Pak. Maka ini penting, ini kesepakatan akad itu, Pak. Nah, ini mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Demikian mungkin, Pak. Baik. Ustadz, nambah lagi sedikit. Sekarang kan kami di pengembang gitu ya. Itu biasanya kalau di kontrak kerjasama itu kan kita masukkan klausul ini ya. Jadi pemutusan bukan sepihak. Jadi misalkan ada alasan kontraktor itu telat maksimal, kalau di kami sih sementara maksimal 15%, itu kita anggap itu bakal delay kan, ada potensi kita komplain untuk salah terima ke konsumen gitu kan. Yeah. Idealnya berapa Ustadz untuk delay kontraktor itu, minus deviasinya berapa persen kita nyatakan bahwa kami layak, bukan sepihak kami subjektif gitu loh, bahwa ini pemutusan ini karena ada potensi bakal terlambat gitu loh. Ya. Baik Pak, jadi kebetulan saya juga developer. Nah biasanya kan kita ada kontrak dengan customer Pak, kaitan dengan di dalam draft akad AJB itu misal kita ambil contoh tipe 75. Tipe 75 di dalam AJB sebagai, kan ini yang tahu kontrak itu di developer, misalnya dia janjikan 10 bulan. Nah, tentu yang membuat draft kontrak ini adalah orang yang paham produksi, Pak. Nah, Pak Sunari, kalau tipe 75 kira-kira berapa bulan, Pak, dengan manpower yang standar? Jadi kalau di kami rata-rata kan 2 lantai nih, Ustadz. Okay. 2 lantai itu tipenya sih variatif ya. Ada yang tipe 70, ada yang kalau kemarin sih rata-rata 95, tipe 110 gitu ya. Itu di kami bahkan itu masuk KPI produksi itu. Kebetulan saya di produksi ya. Jadi masuk tugas kami bahwa kami sanggup membangun dalam tempo 6 bulan dengan rumah standar. Dan 7 bulan apabila terjadi custom. Jadi ada konsekuensi 1 bulan untuk diskusi dan mungkin ada penambahan luasan gitu. Jadi di KPI kami itu 6 sampai 7 bulan. Baik, Pak. Jadi tipe 75 atau 80 tadi kita sebagai orang teknik, saya juga orang teknik sipil kebetulan Pak,
kita bisa rata-rata mengerjakan 6-7 bulan kan begitu dengan manpower yang standar. Kalau kita tambah lagi manpower bisa lebih cepat, tapi enggak lah di situ. Nah, pada saat kontrak kerjanya Pak, kita sebagai developer, kita titip ke orang legal. Jangan di kontrak itu disebutkan BAST-nya atau STB-nya 7 bulan juga. Yaitu dijanjikan misalnya 10 bulan. Karena kita mengantisipasi ada problem-problem, apakah problem cash flow, manpower yang sulit, cuaca dan lain sebagainya. Misalnya 10 bulan, ya lebih seringnya itu karena problem cash flow. Nah sebenarnya kita sudah ngasih spare waktu yang cukup, ya Pak ya, antara kemampuan produksi dengan komitmen STB atau BAST. Nah ini tergantung kita ngasih spare waktu berapa. Ini kaitan dengan deviasinya nanti. Kalau spare waktunya cukup, misalnya real produksi sebenarnya 7 bulan, tapi kita di dalam kontrak 10 bulan, deviasinya mungkin bisa lebih tinggi. Nah mungkin nih, biar saya nggak satu ini dengan Pak Sunari, ya biar yang lain juga paham, apa itu deviasi. Nah, ini tugas estimator membuat kurva S. Nah ketika tadi Pak Sunari bilang tipe 75 ini biasanya 6 bulan. Nah sebagai estimator, ya dia ke kontraktor dia sebutkannya misalnya 6 bulan. Jangan sama dengan developer ke customer 10 bulan. 6 bulan. Nah dari 6 bulan berarti 6 kali 4 minggu, 24 minggu. Anggaplah dirata-ratakan 100% dibagi 24. Berarti setiap minggu itu harus tercapai berapa itu? Sekitar 4%. Ya. Nah itu nanti di time schedule itu ada perencanaan. Maka weekly, reporting weekly, mingguan itu harus misalnya rata-rata 4%. Kalau dia tidak achieve, ini deviasi namanya. Kalau misalnya mestinya 4%, realnya hanya 3%, deviasi 1%. Begitu maksud deviasi rekan-rekan sekalian. Maka penting ini sebagai seorang developer ya, karena ini tadi teman-teman ini bukan hanya kontraktor, developer. Nah pastikan ini perencanaannya dibuat, POAK-nya. Planning, organizing, actuating, dan kontrolnya. Itu planningnya dibuat. Lalu kontrolnya, weekly-nya, ini achieve-nya berapa persen si kontraktor. Nah, kalau misalnya dia deviasinya 1%, ini kan masih aman. Nah, berapa menurut Pak Sunari yang aman deviasinya? Ya, 15% ini kan udah nggak masuk ya Pak ya. Ya, kalau kami itu tidak boleh lebih dari 1 minggu, Pak. Misalnya per minggu itu 4%, maka dia nggak boleh deviasi lebih dari 4%. Berarti maksimal 5% mungkin ya Ustaz. Ya maksimal 5, tergantung tadi deviasi rata-rata mingguannya kan gitu. Itu kita buat aturan main. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan, kalaupun misalnya weekly-nya 4%, terus kemudian deviasinya 5%, sebenarnya serah terima ke konsumen kan masih aman gitu karena ada masih aman. 3 bulan. Nah ini kan balik lagi ke kebijaksanaan perusahaan Pak. Tidak ada ketetapan aturan main kan begitu. Tergantung tadi yang di awalnya itu berapa spare waktu yang dijanjikan developer ke konsumen. Tetapi kalau bicara teknikal, kalau kami tidak boleh lebih dari capaian progres mingguan. Selisih deviasinya di situ Pak. Begitu Pak Sunari. Jadi aman dalam udah telat seminggu, udah indikasi ya, udah warning lah ya, udah warning. Sudah gitu ya. Warning Pak. Ya, tapi kan itu balik lagi kebijakan perusahaan ya Pak. Bisa jadi dia lebih dari itu masih aman ya mangga saja. Karena ini kan kaitan dengan kontrak, kapan ini SPK bisa diputuskan begitu. Ya, karena kami dari pimpinan sangat hati-hati ya dalam hal ini. Kita nggak mau bahasanya itu zalim juga ke subkon kita, ke mandor kita, karena kita berharap doa mereka gitu kan, doa tukang-tukang yang sekian banyak, doa dari keluarganya itu yang ditanamkan dari business owner kita ya. Jadi memang lebih ya itu yang seperti Ustadz sampaikan di kami juga udah diterapkan ya dalam 1 minggu itu ada hari Jumat itu hari kayak hari free seolah-olah, tapi di dalam jam kerja. Kami ada tahsin 2-3 jam, ada olahraga di hari itu juga. Itu memang dari manajemen ya udah diterapkan gitu. Terus dalam rekrutmen juga basic awal sih memang kompetensi perlu, tapi pertama sekali itu memang dari pimpinan kami akhlak dulu lah.
Itu jadi ya mudah-mudahan sih berkah. Amin, amin. Ya, jadi ada SOP, ada kebijaksanaan, Pak. SOP deviasinya segini, tapi kembali lagi kebijaksanaan kan begitu, Pak. Baik. Untuk keberkahan bersama, Pak. Makasih, Terima Ustaz. kasih. Sama-sama, Pak Sunari. Siap. Oke. Satu lagi mungkin ya. Mas Suri, jadi mau bertanya Mas Suri? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini Coach Rendra dan Ustadz Dandi. Ya, Pak Suri. Wah, ini kalau melihat ini menarik sekali nih Pak. Saya mau bertanya ini Pak, mungkin sedikit ini ya, karena memang masih belajar juga di developer ya, begitu. Nah, kalau kita di developer itu kan pengembangan gitu ya Pak ya. Kita kan mengelola semuanya begitu ya. Semuanya misalnya kalau dalam syirka ya, termasuk yang berhubungan dengan operation atau pembangunan itu ya. Nah, pertanyaannya itu mungkin saya nggak ngikut dari awal nih ya. Tadi saya masuk sudah materinya habis gitu. Nah, itu bagaimana struktur organisasi yang ideal gitu Pak di dalam developer itu terutama untuk divisi pembangunan begitu, agar memang ya kata Ustadz tadi semuanya bisa terkontrol ya dengan baik dan sesuai goal gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga banyak melihat diversifikasi ya, kalau bisa kita sebut, karena kan kalau di dalam perusahaan misalnya kita perusahaan developer, kemudian ada divisi-divisi tersendiri ya, kayak divisi marketing, divisi pembangunan, begitu divisi legal. Nah, dan itu biasanya kan kalau perusahaan yang baru gitu ya, baru jalan atau baru menekuni divisi developer kan semuanya itu untuk dilaksanakan untuk kepentingan perusahaannya begitu. Nah, gimana nih kalau menurut pandangan Ustadz, misalnya kita juga membuka layanan begitu untuk pihak yang di luar perusahaan kita begitu. Misalnya untuk jasa kontraktor begitu ya, kemudian untuk jasa marketing atau digital marketing gitu. Nah, bagaimana pola organisasinya? Apakah tetap memang bisa menyatu di dalam perusahaan induk, atau memang kita harus buat perusahaan sendiri begitu, Ustaz? Perusahaan sendiri atau manajemen sendiri? Nah, itu mungkin dulu ya, Ustaz ya. Syukran. Baik, ya jawab dulu, Mas Rendra. Ya, kaitan pertama tadi struktur ya, struktur. Jadi saya juga bukan orang yang expert banget di manajemen perusahaan, tetapi saya banyak belajar selama puluhan tahun sebagai seorang business owner. Kalau saya perhatikan, tidak ada standar struktur yang baku sebenarnya di dalam perusahaan. Misalnya saya mempelajari struktur developer. Misalnya siapa benchmark developer? Sumarekon, Podomoro gitu. Podomoro sama Sumarekon juga tidak memiliki struktur organisasi yang sama, beda-beda. Ya, dan bagian perbagiannya juga berbeda-beda. Sehingga saya pelajari dan saya tanya kepada guru saya di manajemen, memang tidak ada standar organisasi yang sama. Kembali lagi kepada goals perusahaan, apa yang ingin diraih oleh perusahaan itu. Maka itu tadi kita bahas di awal, tetapkan dulu goal kita apa. Maka kita membangun sesuatu itu berdasarkan goals kita. Ya, maka tadi saya seperti Pak Ganesha saya sampaikan. Kalau goalsnya Pak Ganesha tidak punya ekspektasi yang terlalu besar terhadap kontraktornya, ya juga tidak perlu juga memaksakan struktur organisasinya harus big, banyak orang gitu ya, nggak perlu, slim saja, kan begitu. Maka apa yang ingin kita capai di perusahaan? Itu yang ingin saya tekankan, bahwa tidak ada struktur yang baku. Maka kami di perusahaan kami, karena tidak ada struktur yang baku, kami bagi menjadi 5 saja Pak Zuhri. Ya. Yang pertama adalah tadi kalau Bapak sebutnya divisi. Ada yang biasa sebut divisi, ada yang sebutnya departemen. Kami biasanya sebutnya departemen.
ada departemen produksi. Karena core-nya di konstruksi, maka departemen produksi itu adalah departemen teknik. Kalau perusahaan kita fashion, maka departemen produksi itu adalah departemen industri, kan gitu. Maka satu itu departemen teknik atau departemen produksi. Yang kedua ada departemen marketing, ujung tombak. Yang ketiga ada departemen keuangan. Yang keempat ada departemen legal. Dan yang kelima ada departemen HR. Bisa nggak lebih dari 5 itu? Ya bisa saja. Ada mungkin departemen riset dan pengembangan. Cuma kami nggak, sementara ini belum membangun departemen itu karena kami tidak berpikir untuk expand ke core bisnis yang lain. Ya, pengembangan untuk apa? Enggak. Maka minimal departemen itu dalam pengalaman kami itu cukup 5 saja. Produksi itu ya berarti dia memproduksi, marketing atau BSM, branding, selling, and marketing itu dia tugasnya jualan. Departemen keuangan, semua bisnis apapun pasti ada keuangan. Departemen legal di kami itu mengurusi perizinan, menurusi akad-akad, berhubungan dengan notaris dan lain sebagainya. Departemen HR mengurusi SDM, membuat KPI, to-do list, assessment, peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu cukup. Baik levelnya perusahaan menengah maupun perusahaan besar, itu departemen itu cukup. Nah gitu ya. Jadi itu yang mungkin poin pertama. Yang kedua, disertifikasi ya. Apakah marketing itu dalam satu perusahaan itu dan kontraktor itu dalam satu perusahaan itu? Ya bisa tidak. Tapi umumnya kalau marketing itu digabungkan. Tapi kembali lagi ke aturan perundang-undangan ya, ada namanya di marketing itu P4 gitu ya. Mungkin Swawan dan lain sebagainya lebih paham secara regulasi. Itu kita harus punya perizinan itu. Harus punya perizinan itu. Kalau kita punya perizinan itu di dalam perusahaan developer kita, maka kita bisa membuat departemen marketing sendiri karena sertifikasi itu semua sudah ada. Tapi kalau misalnya secara regulasi itu belum ada, bisa jadi marketing itu bukan di core bisnis kita, ya. Maka bisa jadi itu kemudian anak perusahaan kita, ya, anak perusahaan. Kita punya misalnya grup perusahaan, ada kontraktor, ada developer dan lain sebagainya. Saya juga begitu. Saya punya grup perusahaan, ada developernya, misalnya PT SGL dan PT EJL, ada kontraktornya, ada kontraktor pelaksananya, ya, dan ada core bisnis yang lain. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kontraktor, kalau saya biasanya dipisah, Pak, bisa. Nah, kalau kita mau di dalam berarti kita tidak subkonkan, berarti ini swakelola, mandiri. Cuma kalau swakelola itu ada kelemahannya. Biasanya yang diinginkan oleh owner atau teman-teman itu produksi itu bisa dikunci. Kalau kita bangun tipe 45, itu misalnya HPP-nya 3 juta, berarti 135 juta. Itu dikunci. Tapi kalau swakelola, unit 45 blok A sama blok B bisa jadi beda-beda. Ini tipe blok A misalnya, blok A nomor 1 APP-nya ditetapkan 135, ada yang tercapai, ada yang bisa lebih hemat, ada yang bahkan lebih tinggi. Itu paling tidak disuka oleh orang keuangan. Maka mereka memilih untuk kemudian tim produksi itu sudah, itu di luar saja, jangan masuk ke core bisnis kita. Itulah. Nah, itu kembali lagi kepada keinginan daripada owner itu sendiri. Ya, jadi tidak ada yang baku. Ya, kalau tadi kontraktor ya bisa jadi di dalam, berarti tim produksinya menjadi besar, ya, karena kalau produksi sendiri berarti harus ada purchasing, harus ada logistik, SPV-nya nggak bisa satu, ya, admin tekniknya harus ada dan lain sebagainya. Tapi kalau di subkon, SDM kita menjadi slim, tidak terlalu banyak, ya, SPV-nya tidak akan sebanyak kalau di subkon dengan swakelola. Purchasing juga mungkin nggak perlu ada. Karena semua pekerjaan kita subkon, tidak diproduksi sendiri. Admin teknik juga mungkin bisa merangkap yang lain karena dia tidak membuat bobot kerjanya tidak banyak karena di semua pekerjaan di subkon. Purchasing, logistik tidak mesti ada, ya, dan staff.
Estimator bisa jadi tidak ada kalau kita outsource keluar, ya, karena developer kan unitnya tipikal sama, pakai satu kurva S saja. Ya kalau ada perubahan ya tinggal sesuaikan, kan tidak berat gitu. Nah begitu Pak Zuhri, dikembalikan lagi kepada keinginan dari owner itu sendiri. Grade yang dia kehendaki dari kontraktor atau developer itu seperti apa. Demikian Mas Ren. Oke, siap. Cukup Mas dulu ya. Izin satu lagi nih, Ustaz. Tadi menarik ya, ada yang kita swakelola begitu, otomatis kan kita semua yang mengelola ya, baik dari kepala tukang dan sebagainya begitu. Ada juga kita menggunakan kontraktor begitu. Nah, pandangan Ustadz itu gimana Ustadz yang lebih efektif dan efisien? Kapan kita itu memang lebih baik kita mengelola semuanya sendiri begitu? Kemudian kapan juga kita memang harus atau lebih baik kita menggunakan kontraktor begitu untuk menyelesaikan proyek-proyek kita itu, Ustaz? Baik, tergantung kapasitas perusahaan. Apakah owner perusahaan ini punya basic di core bisnis itu atau tidak? Atau staffnya ini punya ekspor yang sesuai dengan standarnya atau tidak? Kalau ownernya bukan punya basic sesuai core bisnisnya dan SDM-nya juga kurang ekspor, saran saya di subkon saja, Pak. Karena ini akan jadi masalah di marketing juga. Ini ada Cang Wawan, masih ada atau enggak? Cang, kalau misalnya kita jualan rumah, ya Cang Wawan jago jualan. Ya, faktor jualan itu kan bukan hanya kemampuan marketing, tetapi juga departemen yang lain, produksi. Kalau produknya jelek, sejago-jagonya orang marketing itu susah juga jualan. Nah, kalau tim produksinya kurang qualified, maka lebih baik jangan memaksakan untuk produksi sendiri. Ya, sudah saja di subkon. Begitu. Nah, kalau ownernya dan timnya itu ekspor, ya tergantung dia perusahaan baru atau sudah lama. Kalau perusahaan baru ada kecenderungan dia ingin swakelola, Pak. Karena mafhumnya swakelola itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Karena misalnya ngerjain sendiri tentu lebih murah dibanding di subkon kan. Makanya ada subkon karena ada profit. Logikanya bisnis owner, wah saya nggak mau berbagi profitnya ke subkon, udah saya kerjain sendiri. Misal saya ambil contoh faktor produksi itu hanya 2, unit dan tanah. Misalnya tipe 45, unitnya itu kalau diproduksi sendiri 100 juta. Kalau HPP tanah misalnya 50 juta, berarti HPP-nya 150 juta. Nah, kalau dia jual 175 juta, mafhum dia untungnya 25 juta. Karena tidak di subkon, kan begitu. 25 juta kali misalnya 100, 2,5 M. Nah, mindset ini kan bisa benar, bisa salah. Bisa jadi kan sebenarnya bisnis owner tuh mau untung berapa sih? 25 juta. Oke. Ya sudah, ini kalau di subkon harganya berapa? Tadi kalau kita produksi sendiri 100 juta, kalau di subkon menjadi 125 juta. Harga tanah 50 juta, berarti HPP-nya jadi 175 juta. Nah, kalau bisnis owner mau untung 25 juta, ya tinggal jualnya 200 juta. Kan begitu. Sama saja, yang jual 175 sama jual 200, untung-untungnya bisnis owner ya 200 juta. Kan begitu. Nah, ini kan tinggal kemampuan marketing. Bisa nggak ngejual ya 200 juta. Ya saya kira enggak ada masalah selama value-nya itu sesuai gitu, Pak. Jadi biasanya kalau saya amati, pengembang yang baru itu kecenderungannya, enggak semua ya, itu ngerjain sendiri. Tapi kalau dia yang sudah pengalaman lama, kecenderungannya dia subkon. Gitu, Pak. Nah, kalaulah pun misalnya di subkon, saya udah levelnya biasa subkon, Pak. Karena manpower udah nggak mampu, Pak. Kita produksi banyak, udah manpower udah nggak mampu. Nyari kepala tukang yang bisa ngerjain sekian unit dalam satu periode juga udah berat banget. Maka itu ya solusinya adalah di subkon. Tapi kami selalu punya tim produksi sendiri yang swakelola, Pak. Minimal di produksi awal, Pak Zuhri.
di produksi awal, upayakan kita produksi sendiri, Pak. Jangan disubkon. Karena mafhumnya kalau produksi sendiri pasti kualitasnya bagus. Nah, itu dijadikan prototipe kepada kontraktor yang lain. Kalau yuk mau ngeborong ke saya, itu standar kualitasnya begitu. Kalau saya HP, supaya kita juga ngerti HPP kita berapa. Kalau kita ngerjain sendiri kan kita tahu HPP-nya nih. Misalnya HPP kita 150. Oh, kalau saya subkon 180 itu ya masih ada untung. Jangan sampai ada kontraktor bilang begini, Pak, nggak akan ada untung 180, Pak. Bapak nyari kemana aja, nggak usah ngomong begitu. Wong kita ini produksi sendiri yaitu 150. Maka saya subkon 180 pasti ada subkon, ada yang mau, kan begitu. Nah, itu dijadikan satu sebagai standar kualitas, Pak Suhri. Kalau Bapak, karena biasa kalau kita buka proyek, itu kan masyarakat sekitar pengen ngerjain kan Pak Suhri. Dan biasanya kapasitas warga sekitar kan belum expert kan. Ketika belum expert ya nggak apa-apa, yang penting kita punya standar penilaian. Itu standar penilaiannya. Lah kalau unitnya belum dibangun, kita ngobrolnya ngalor ngidul. Begini loh Pak yang saya maksud. Tingkat kerapian tuh seperti ini, seperti ini gimana kan gitu. Tapi kalau produknya sudah ada, kita buat sendiri, ya sudah, ente mau ngebangun RT1 5 unit, RT2 5, terserah. Harganya segini, ini pasti masuk karena HPP-nya pun di bawah itu saya tahu, dan tingkat kualitas yang kita inginkan, QC kita nanti seperti itu, quality control kita. Kalau nggak sesuai, mohon izin, kami tidak akan terima pekerjaan. Nah begitu Pak, sekalipun swakelola, subkon levelnya, idealnya kita punya tim internal sendiri juga untuk mengerjakan unit-unit pertama atau pekerjaan-pekerjaan yang problem oleh subkon untuk kecepatan kita ambil alih. Begitu Pak Zuhri. Ya, Ustaz. Mungkin ada ini ada apa tips secara global aja begitu ya. Kalau memang kita ingin subkon project kita itu begitu, gimana kira-kira filterisasi untuk kontraktornya begitu? Idealnya apa yang perlu kita perhatikan gitu, Ustaz? Ya untuk itulah kelas itu kami buat, Pak Zuli. Jadi ketika kuantiti itu kita butuhkan banyak, itu problemnya adalah standar kontraktor ini agak sulit sesuai harapan kita. Apa sih standar kontraktor yang kita harapkan? Satu, dia harus punya kapital, gitu. Kedua, dia amanah, ya. Ketiga, dia profesional. Keempat, dia kompeten. Beda antara profesional dan kompeten. Orang bisa jadi profesional karena dia adalah seorang profesional, tapi dia tidak kompeten di bidangnya, kan begitu. Nah, kita butuh itu semua. Orang yang profesional supaya rapi, orang yang kompeten ya supaya juga sesuai, orang yang amanah itu lebih penting lagi, dan secara kapital dia punya. Nah, kalau nanti kita bisa menciptakan 3 saja, kapitalnya tidak ada, ya tinggal kita linkkan saja dengan investor. Ini investor, dia punya 3 poin yang kita inginkan, problem dia adalah kapital. Tolong kalian sirkan, nanti saya terbitkan SPK, kan begitu. Nah, yang perlu diperhatikan, nah itu kompetitif juga Pak. Maka itu nanti di kelas itu kita ajarkan bagaimana memproduksi itu atau harga itu kompetitif. Karena di pasaran itu kan misalnya ada yang per meter 4 juta, 425, 4,5, 5 juta. Profitnya bisa jadi sama. Tapi HPP-nya beda-beda. Tentu sebagai developer kita ingin yang berkualitas tapi kompetitif. Kan begitu Pak. Nah itu kita akan ajarkan di bagaimana melakukan efisiensi tapi sesuai dengan best tech. Supaya sebagai kontraktor kita terus mendapatkan proyek karena kita kompetitif. Nah jangan lupa ketika kontraktor yang baru, tips-tipsnya kita selalu minta portofolionya Pak. Jangan percaya omongannya, baik dia bentuknya PPT atau macam-macam, kita harus lihat ke tim kita, coba cek portofolionya itu benar portofolio dia atau bukan. Dan lihat QC-nya secara detail langsung ke lapangan. Kalau oke, baru. Kalau kontraktor tidak punya portofolio, nah ini bahaya Pak. Demikian Pak Zuhri. Siap, detailnya
datang ke acara besok Mas Duri. Jadi emang acara kita ini kita setting Mas Duri, emang sebenarnya kita Offline ini ya, Dad, lagi ya? Offline apa offline. online nih? Oh, offline. Offline. Jadi insya Allah 25-26 itu offline karena akan sangat susah kalau kayaknya kalau online. Banyak sekali detail-detail yang nggak bisa dijelaskan secara online. Dan insya Allah sebenarnya gini, kita itu memang lagi dalam rangka mencetak ya tadi manpower teman-teman kontraktor yang memang amanah, kompeten dan juga profesional. Dan ini memang langka ya, langka dalam artian kita pengen bangun circle ini ya kayak Ustadz Dandi aja misalnya proyeknya banyak. Kekurangan juga kalau suruh manpower sendiri luar biasa ya kan, nyari kepala tukang itu kan PR tersendiri ya, nyari kepala tukang misalnya. Nah, dan memang itu banyak subkon ya, subkon yang bisa ya berkolaborasi. Sebenarnya ketika punya standar yang bagus, kemudian kompetensinya juga oke ya, dan memang sesuai dengan apa yang uh, distandarisasi, ya insya Allah sebenarnya orderan itu akan ngalir terus sebenarnya ya. Cuma memang butuh teman-teman yang profesional dan memang kita lagi bangun circle-nya. Nah ini Ustadz Dan ini lagi keliling Indonesia untuk bangun circle ini. Kebetulan yang Jogja, Solo, Semarang, insya Allah kita handle untuk bangun circle para kontraktor yang ada di Jogja, Solo, Semarang. Nah insya Allah kita nanti akan banyak punya saudara-saudara teman-teman subkonan ya kontraktoran kalau dengan developer ya itu yang memang amanah, kompeten dan juga profesional gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman karena sudah jam 21.44 ya. Mungkin kita nggak bisa jelasin detail di kelas Zoom karena memang sebenarnya banyak banget yang pengen kita ulas. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa temukan lebih detail lagi masalah daily activity dan KPI ini. Karena memang daily activity dan KPI ini ya jadi salah satu sesuatu yang penting. Apalagi kalau di bisnis konstruksi, ya di bisnis properti ini sebenarnya kan banyak banget item yang harus dikerjakan. Jadi tentu kita harus punya to-do list yang detail dan standar yang bagus. Ya tadi grid people, grid sistemnya juga harus bagus ya sehingga efektif dan efisien ini akan terjadi ya teman-teman. Dan insya Allah di tanggal 25-26 itu ini sudah terdaftar beberapa peserta ya hampir 20-an lebih. Kita memang batasi cuma sedikit ya teman-teman, ini tinggal 5 kursi lagi. Silahkan teman-teman yang mau ikut ya silahkan daftar karena ini tinggal minggu depan sudah kita mulai acara ini di tanggal 25-26 di Yogyakarta Grand Rohan ya. Dan silakan kalau yang mau daftar bisa chat saya di 0812 2988 6813 atau bisa langsung klik link yang saya share di chat ya. Itu nanti insya Allah ada infonya di situ, harganya juga ada di situ, teman-teman bisa dapatkan. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kita sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih Ustadz Dandi yang sudah sharing di Rabu malam ini. Tambah berkah ya, tambah sehat Ustadz Dandi ya. Semoga banyak para kontraktor yang amanah, kompeten dan profesional terlahir dari acara-acara ini. Untuk itu, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.